Sebagai ibu negara Amerika Serikat, Melania Trump menjalankan perannya dengan perpaduan keanggunan, kemewahan, dan aura kecanggihan yang memikat. Pilihan fashionnya yang mewah, mulai dari gaun kutur yang pas di badan hingga perhiasan indah seharga lebih dari 1,5 juta dolar, mengisyaratkan kehidupan yang penuh kemewahan dan keinginan. Bahkan perjalanan pribadinya pun memancarkan kemewahan, seperti 174 ribu dolar yang dihabiskannya untuk sekali menginap di hotel. Sebuah bukti nyata bahwa ia tidak pernah menyesal untuk menikmati hal-hal yang lebih baik. Perjalanan Melania di hadapan publik tidak hanya ditandai oleh dukungannya terhadap inisiatif Be Best, tetapi juga oleh daya tarik yang kuat dan aura kemewahan yang menyelimutinya. Kini, ia kembali dengan semangat yang diperbarui, siap memikat dan membangkitkan rasa penasaran sekali lagi. Mari kita mulai dengan gaya hidup mewah Melania Trump sebagai ibu negara. Pilihan busana Melania Trump menimbulkan intrik dan daya tarik selama masa jabatan pertamanya sebagai FLOTUS, ibu negara Amerika Serikat. Beberapa orang berspekulasi bahwa pilihan pakaian yang dipilihnya dengan cermat merupakan cara untuk menyampaikan pesan tersembunyi, sementara yang lain menganggapnya sebagai upaya sadar untuk mengenakan kain dan desain mewah guna memperkuat daya tarik citra ibu negara. Tak dapat disangkal bahwa ia memiliki momen-momen fashion yang memikat, termasuk koleksi dari Chanel dan busana elegan yang dikenakannya selama masa jabatan pertamanya sebagai ibu negara. Namun, mantan model yang keanggunannya seringkali dianggap provokatif ini juga menghadapi kontroversi dengan pilihan busananya yang berani dan tidak kenal ampun sebagai ibu negara. Dari jaket Zara yang terkenal hingga kunjungan ke Texas pasca badai Harvey dengan mengenakan stiletto Manolo Blahnik dan helm pit saat melakukan perjalanan solonya ke Afrika. Topi ini dianggap melambangkan kolonialisme abad ke-19. Semuanya dianggap sebagai pilihan yang tidak sensitif dan dikecam secara luas. Inti dari estetika Melania Trump adalah daya pikat minimalis yang ditandai dengan ensemble rok dan jaket, jumpsuit yang mencolok, dan mantel jubah sensual yang menonjolkan bentuk tubuhnya secara halus. Koleksi gaunnya berbicara banyak, gaun kemeja untuk keanggunan kasual, dan gaun mewah dengan lekukan-lekuk tubuh yang memancarkan sensualitas pada acara-acara layaknya bangsawan. Tentu saja, ia jarang terlihat tanpa sepatu hak tinggi khas Louboutin, kacamata hitam besar berwarna hitam, dan sarung tangan garis panjang. Bagi sebagian orang, ini mungkin terlihat seperti aksesori belaka, namun bagi yang lain, ini adalah perpaduan keberanian, kepercayaan diri yang memikat, dan sentuhan kecanggihan yang tak terbantahkan. Palet warna pilihannya tetap minimalis, didominasi oleh warna hitam dan krem. Namun ia juga mengeksplorasi nuansa khaki, coklat, dan nude yang terlihat elegan. Sesekali dipadukan dengan motif. Warna-warna cerah seperti fuchsia dan merah juga menjadi favoritnya, terutama di bulan Februari. Dalam hal inspirasi dan tema berpakaiannya, ia telah bereksperimen selama 4 tahun. Ada beberapa inspirasi dari militer, berkuda, dan bahkan safari dalam berbagai perjalanannya. Namun, sebagian besar, dia menyalurkan gaya wanita dan sosialita terbaik ikon gaya abadi yaitu Jackie Kennedy. Dan hal ini terlihat jelas sejak awal karena ada kesamaan antara pakaian pelantikan Melania. Setelan Kashmir Ralph Lauren Collection berwarna biru muda lengkap dengan sarung tangan dan stiletto berwarna biru muda dengan pakaian yang dikenakan Jackie saat pelantikan suaminya di tahun 1961. Sejak saat itu, kesan retro terus berlanjut, mulai dari siluet 2 potong klasik, jaket dengan style shawl dan high collar, celana panjang, hingga warna pastel biru, merah muda, dan kuning lembut khas tahun 1960-an. Kami juga pernah melihatnya mengenakan celana crop dan sepatu flat saat ia menginginkan penampilan ala Audrey Hepburn dan Jackie O di luar tugas. Untuk menandai kunjungan resmi pertamanya ke Inggris, Melania tampil maksimal dengan gaun off the shoulder bergaya Dewi Yunani seharga $6.990. Dirancang oleh J. Mendel, gaun ini menampilkan korset, lipit, dan tirai sifon yang menjuntai di lantai. Melania juga menyambut Presiden Kolombia Ivan Duque Marquez dan Ibu Negara Maria Juliana Ruiz Sandoval di Gedung Putih dengan gaun berwarna merah muda. Dia tidak asing dengan warna merah muda, dan untuk kunjungan kali ini, dia memadukan mantel houndstooth Fendi berwarna merah muda cerah seharga $4.200 dengan sepatu hak tinggi berwarna nude. Sudah sepantasnya ia mengenakan gaya Jackie O untuk hari terakhirnya sebagai ibu negara, dan untuk itu ia memilih Chanel. Dia mengenakan setelan 2 potong klasik dengan sarung tangan kulit panjang, kacamata hitam Bottega Veneta, tas Birkin buaya seharga $75.000, dan sepatu hak tinggi Louboutin. Semuanya berwarna hitam pekat. Saat berada di Air Force One, Melania berganti pakaian dari setelan hitamnya yang serius menjadi gaun oranye warna-warni dari Gucci seharga $3.700 dan sepatu flat Roger Vivier sebagai persiapan untuk menghadapi cuaca yang lebih cerah dan hangat di Palm Beach. Dengan segala kemegahannya, lemari pakaian Melania Trump selalu menjadi subjek yang menarik perhatian, tidak hanya karena keanggunannya tapi juga karena cerita di balik
setiap pakaiannya. Kolaborasinya dengan Hervé Pierre, seorang desainer terkenal kelahiran Prancis, merupakan inti dari perjalanan fashionnya. Hervé Pierre yang sebelumnya bekerja dengan label-label ikonik seperti Oscar de la Renta dan Carolina Herrera menjadi penata gaya andalan Melania setelah ikut merancang gaun pelantikannya. Kemitraan mereka merupakan perpaduan antara kreativitas dan strategi, menjamin bahwa pakaian Melania mencerminkan gaya khasnya saat ia menjalani dinamika dunia politik. Prosesnya dimulai dengan pemilihan pakaian yang dilakukan Pierre dengan sangat teliti. Dia sering mengunjungi toko-toko kelas atas seperti Bergdorf Goodman, Saks Fifth Avenue, Michael Kors, dan Dior di New York, berbelanja tanpa nama untuk menjaga kerahasiaan. Ketajaman mata Pierre terhadap detail memastikan bahwa pakaian Melania tidak hanya bergaya, tetapi juga eksklusif. Dia dengan hati-hati memeriksa bahwa tidak ada figur publik lain yang mengenakan pakaian yang sama, menghindari kesalahan mode. Perhatian terhadap detail ini memungkinkan Melania untuk membuat pernyataan dengan pakaiannya sambil mempertahankan kesan misterius dan canggih. Sebagai seorang profesional, Melania Trump terkenal dengan karir modelingnya. Namun, ibu negara juga sukses dalam bisnis. Di awal tahun 2090, Melania mendesain rangkaian perhiasan untuk QVC, jaringan belanja televisi. Model kalung, gelang, cincin, dan banyak lagi yang tersedia dengan harga terjangkau, dan produknya terjual habis berulang kali. Melania mengungkapkan bahwa mendesain perhiasan adalah hobinya. Dalam wawancara dengan Jet Set Magazine, ia menekankan pentingnya mengejar passion dan melakukan hal yang dicintai. Ia juga menceritakan bahwa latar belakangnya di bidang arsitektur dan desain telah menjadi sumber inspirasi dalam menciptakan, membuat sketsa, dan mewujudkan ide yang kemudian ia terapkan pada lini perhiasannya. Ibu negara melakukan pekerjaannya dengan dukungan suaminya yang memuji bakatnya dalam sebuah wawancara dengan The New York Times. Donald Trump menggambarkannya memiliki selera desain yang luar biasa dan tingkat kecerdasan yang luar biasa dan menyatakan dukungannya dengan mengatakan bahwa Melanie memiliki kemampuan yang luar biasa dan bahwa ia ingin Melanie menjalankannya. Kemewahan yang sesungguhnya bagaimanapun adalah koleksi perhiasan pribadi Melania. Melania memiliki koleksi perhiasan yang sangat mahal, termasuk cincin pertunangan berlian 25 karat yang harganya mencapai 1,5 juta dolar. Namun selain fashion, Melania juga memiliki selera tinggi untuk bersantai yang ia temukan di resort pribadi mereka di Mar-a-Lago senilai 18 juta dolar. Presiden Donald Trump mungkin berkunjung ke Mar-a-Lago untuk bermain golf, menjamu para pejabat, dan bercengkrama dengan teman-temannya yang berkuasa. Tapi bagi istrinya, Melania Trump, idenya adalah untuk tidak terlihat. Tempat tinggal pribadi itu hanya untuk dia, suaminya, dan putra mereka. Dia menyebut Mar-a-Lago sebagai tempat peristirahatannya. Kompleks keluarga Trump yang berada di sekitar 20 hektar lahan yang berubah menjadi klub pribadi yang terletak di tepi Samudra Atlantik di Palm Beach, Florida, relatif sederhana, sejauh rumah mereka. Menurut seorang anggota yang mengetahui tata letaknya, kamar-kamar suite di sini tidak terlalu luas, sangat kecil dibandingkan dengan 3 lantai penthouse keluarga Trump Tower di Manhattan dan sebagian kecil dari 4 lantai kediaman eksekutif Gedung Putih. Ada kenyamanan di tempat ini, meskipun ini adalah salah satu perkebunan terbesar di Florida, area yang sangat aman. Seperti sebagian besar properti, pada dasarnya terhubung dengan fasilitas klub lainnya, di mana para anggota dan tamu anggota dapat berjalan-jalan, bersantap, bersosialisasi, dan sering menggunakan fasilitas luar ruangan yang luas, lapangan tenis, lapangan kroket, atau beach club. Mar-a-Lago milik Presiden Trump hanyalah sebagian kecil dari kekayaannya, sebuah contoh nyata dari apa yang telah dia capai, representasi langsung dari kemewahan dan pamer. Dia jarang keluar dari sana kecuali untuk bermain golf di klubnya. Melania Trump ternyata juga tidak suka meninggalkan tempat itu dan menghabiskan sebagian besar hari liburannya di properti terasing dari anggota hoi polloi. Sebagian besar menghabiskan quality time dengan putranya dan orang tuanya, Victor dan Amalia Knafs, yang juga menghabiskan sebagian besar waktu mereka di Mar-a-Lago. Selama liburan Natal, ibu negara menghabiskan waktu 3 minggu di Mar-a-Lago, kecuali sekitar 4 hari di Washington, dan dalam sebuah kunjungan mendadak ke pasukan di Irak. Dia juga pergi dari Washington ke Mar-a-Lago di bulan Maret tahun 2019 untuk liburan musim semi. Tahun itu juga diwarnai dengan liburan kecil di sana, seperti akhir pekan liburan Martin Luther King Jr., Paskah, dan Thanksgiving. Namun, seperti banyak hal lain yang berkaitan dengan Trump, masih ada sekat privasi yang menyelimuti kunjungannya di sini. Kesan bahwa dia pergi ke suatu tempat, menghabiskan sebagian besar waktunya jauh dari Gedung Putih, melakukan apapun yang dia anggap perlu, dengan ritmenya sendiri, mengikuti jadwalnya sendiri, tanpa terikat pada suaminya, atau prioritas dan kebiasaan suaminya. Cara hidup mandiri yang telah menjadi ciri khas ibu negara ini. Melania Trump juga pernah mengunjungi Kanada. Perjalanannya bukan hanya kunjungan biasa. Ini adalah peristiwa penting yang menarik perhatian
perhatian media dan publik. Perjalanan ini terjadi di masa jabatan pertamanya sebagai ibu negara Amerika Serikat, sebuah peran yang sering melibatkan keterlibatan diplomatik dan representasi internasional. Tujuan kunjungannya adalah untuk menghadiri Invictus Games, sebuah acara multi olahraga adaptif internasional yang diciptakan oleh Pangeran Harry yang menampilkan bakat dan ketangguhan para personel angkatan bersenjata yang terluka, cedera, atau sakit serta para veteran. Sebagai ibu negara, kehadiran Melania di acara tersebut dimaksudkan untuk menggarisbawahi dukungan Amerika Serikat terhadap para veteran dan memperkuat hubungan diplomatik dengan Kanada. Namun, perjalanan tersebut menjadi topik kontroversi karena biaya hotel yang sangat tinggi yang dikeluarkan selama kunjungannya. Laporan mengungkapkan bahwa total $174.000 dihabiskan untuk akomodasi, sehingga menimbulkan pertanyaan dan memicu perdebatan tentang perlunya dan kepantasan pengeluaran yang begitu besar. Selain perjalanan tersebut, di bulan Oktober 2018, mantan ibu negara ini memulai tur solo ke Afrika, mengunjungi Ghana, Malawi, Kenya, dan akhirnya Mesir. Tujuan dari perjalanan ini adalah untuk mempromosikan inisiatif Be Best yang berfokus pada kesejahteraan anak-anak dan untuk menyoroti komitmen Amerika Serikat terhadap upaya kemanusiaan global. Kunjungan Melania dimaksudkan untuk membina niat baik dan memperkuat hubungan diplomatik antara Amerika Serikat dan negara-negara Afrika. Kairo, ibu kota Mesir yang luas, merupakan perhentian terakhir dalam tur Afrika Melania. Dikenal dengan sejarah kuno dan budayanya yang semarak, Kairo merupakan rumah bagi landmark ikonik seperti piramida Giza dan Sphinx. Rencana perjalanan Melania termasuk kunjungan ke situs-situs bersejarah ini, di mana ia difoto dalam kemegahan keajaiban kuno Mesir. Namun, perhatian dengan cepat beralih dari makna budaya kunjungannya ke biaya yang mencengangkan dari kunjungan singkat tersebut. Menurut catatan pengeluaran federal, tagihan hotel Melania Trump di Semiramis Intercontinental Kairo mencapai $95.050. Rupanya, saat ini ia adalah ibu negara, dan meskipun ia mungkin tidak menghadapi sanksi selama masa jabatannya, ia tetap sangat selaras dengan keinginan dan pemenuhan pribadinya. Dengan penuh percaya diri dan pesona, ia menjalani hidup sesuai dengan keinginannya sendiri, menciptakan kebahagiaan dan kepuasan tanpa ragu. Mari kita lihat lebih dekat bagaimana Melania Trump menata ulang keanggunan dan pengaruhnya. Sebagai ibu negara dari tahun 2017 hingga 2021, Melania Trump seringkali dipandang sebagai sosok yang pendiam dan misterius. Penampilannya di depan umum memancarkan keanggunan yang memikat dan sensualitas yang tenang. Sikapnya yang anggun dan postur tubuhnya yang tenang mengisyaratkan daya pikat yang penuh teka-teki. Namun sikap diamnya dalam banyak masalah yang mendesak meninggalkan kesan misterius yang memicu spekulasi tentang keyakinan pribadinya dan kedalaman pengaruhnya dalam pemerintahan Trump. Namun, memuarnya membongkar kesan glamor ini menampilkan sosok wanita dengan keyakinan yang kuat dan suara yang meskipun jarang terdengar memancarkan keteguhan yang tak terbantahkan. Pandangannya, terutama mengenai isu hak aborsi yang kontroversial, mengungkapkan sisi kompleks yang tersembunyi di balik penampilan luarnya yang tenang. Dalam setiap halamannya, Melania muncul sebagai figur yang menarik. Citra publiknya yang kalem bertolak belakang dengan kekuatan pribadi dan keteguhan pendiriannya, menantang asumsi yang melekat selama masa jabatannya di Gedung Putih. Dukungan Melania yang tegas terhadap hak aborsi jelas bertentangan dengan pandangan konservatif tradisional yang umumnya dianut oleh pendukung politik suaminya. Partai Republik telah lama dikenal sebagai pihak yang menentang aborsi, memperjuangkan undang-undang dan kebijakan yang membatasi akses terhadap layanan kesehatan reproduksi. Sudut pandang konservatif ini semakin diperkuat selama masa kepresidenan Donald Trump dengan penunjukan 3 hakim Mahkamah Agung yang memainkan peran penting dalam membatalkan Roe v. Wade dalam kasus Dobbs v. Jackson tahun 2022. Keputusan ini memicu kebijakan pelarangan aborsi yang ketat di negara bagian yang dikuasai Partai Republik, menyalakan perdebatan sengit tentang hak reproduksi. Sebaliknya, memoir Melania mengungkapkan keyakinan kuatnya tentang pentingnya hak perempuan untuk memilih, sebuah sikap yang ia akui telah dipegangnya sejak masa dewasa. Pandangan Melania tentang hak aborsi tidak hanya bertentangan dengan sikap konservatif tradisional, tetapi juga mencerminkan perbedaan yang mencolok dalam rumah tangga Trump. Donald Trump secara terbuka menentang aborsi dan kerap menggunakan retorika yang tajam untuk memperkuat dukungan politiknya. Sebaliknya, memoir Melania menunjukkan perspektif yang lebih bernuansa dan penuh kasih, yang memprioritaskan otonomi perempuan dan kebebasan reproduksi. Melania Trump selama masa jabatan pertamanya sebagai ibu negara Amerika Serikat dari tahun 2017 hingga tahun 2021 menggagas inisiatif Be Best yang berfokus pada kesejahteraan anak-anak, mengadvokasi melawan perundungan cyber, dan mengatasi penyalahgunaan opioid. Ia menekankan pentingnya mengajarkan perilaku online yang aman dan positif kepada anak-anak dan mengakui bahwa meskipun media sosial memberikan manfaat, media sosial juga dapat merusak dan berbahaya jika digunakan secara
tidak tepat. Melania tetap teguh dalam kampanyenya meskipun ada kritik yang berasal dari seringnya Presiden Donald Trump menggunakan media sosial untuk menyerang lawan-lawannya. Dia secara langsung menjawab keraguan tersebut, mengakui bahwa dia menyadari keraguan orang-orang tentang dirinya yang membahas topik tersebut, tetapi menegaskan bahwa hal itu tidak akan menghalanginya untuk melakukan apa yang dia yakini benar. Komitmennya untuk memerangi cyberbullying tetap ada, bahkan ketika ia mengakui adanya perbedaan antara dukungannya dan perilaku online suaminya. Dedikasi Melania pada inisiatif Be Best menyoroti fokusnya pada kesejahteraan anak-anak dan tekadnya untuk mengatasi perundungan dunia maya terlepas dari kritik eksternal. Ketika ibu negara Melania Trump memulai perjalanan internasional solo pertamanya ke Afrika, dunia menyaksikan dengan penuh perhatian. Perjalanannya dimulai di Ghana, sebuah negara yang terkenal dengan kekayaan budaya dan sejarahnya, tetapi juga tantangannya dalam bidang kesehatan dan pendidikan. Kunjungan ini merupakan bagian penting dari inisiatif Be Best yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan anak-anak di seluruh dunia. Setibanya di Ghana, Melania Trump disambut hangat oleh para pejabat setempat dan anak-anak yang melambaikan bendera Amerika dan Ghana. Perhentian pertamanya adalah Rumah Sakit Regional Greater Accra, di mana ia berfokus pada perawatan ibu dan bayi baru lahir. Kunjungan ini bukan sekedar seremonial, tetapi juga untuk mengetahui lebih dalam tantangan perawatan kesehatan yang dihadapi ibu dan anak di Ghana. Rumah sakit ini yang didukung oleh USAID menjadi cahaya harapan bagi banyak keluarga dengan menyediakan layanan penting yang seringkali dianggap biasa di negara-negara yang lebih maju. Melania Trump melakukan tur ke unit perawatan intensif neonatal di rumah sakit, di mana ia bertemu dengan para profesional kesehatan dan para ibu yang baru melahirkan. Ia mendengarkan dengan saksama ketika para dokter menjelaskan peran penting yang dilakukan USAID dalam memberikan pelatihan dan sumber daya untuk meningkatkan hasil kesehatan ibu dan anak. Kehadirannya menggarisbawahi pentingnya kerjasama internasional dalam mengatasi masalah kesehatan yang mendesak ini. Selain kesehatan, pendidikan adalah landasan lain dari inisiatif Be Best. Melania Trump mengunjungi sebuah sekolah lokal di Ghana, di mana ia berinteraksi dengan para siswa dan guru. Ia mengamati kegiatan di kelas dan berpartisipasi dalam diskusi tentang tantangan dan keberhasilan sistem pendidikan. Kunjungannya menyoroti pentingnya pendidikan dalam memberdayakan generasi penerus dan memutus siklus kemiskinan. Dengan berfokus pada pendidikan, ibu negara menekankan kekuatan transformatif dari pembelajaran dan perannya dalam menumbuhkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi. Setelah kunjungannya yang berdampak di Ghana, Melania Trump melanjutkan perjalanannya ke Malawi, sebuah negara yang menghadapi tantangan pendidikan yang signifikan. Di Malawi, ia mengunjungi sekolah dasar Cipala, di mana USAID telah mengimplementasikan program-program untuk meningkatkan literasi dan akses pendidikan. Sekolah tersebut penuh dengan kegembiraan karena para siswa menantikan kedatangan ibu negara. Kunjungannya membawa perhatian yang sangat dibutuhkan pada kekuatan transformatif pendidikan dalam mengurangi kemiskinan dan memberdayakan anak-anak. Melania Trump menghabiskan waktu bersama para siswa, mengamati pelajaran mereka dan terlibat dalam percakapan tentang aspirasi dan impian mereka. Ia sangat tertarik dengan dampak kerja USAID dalam meningkatkan tingkat literasi dan hasil pendidikan. Interaksinya dengan para siswa dan pendidik menyoroti pentingnya berinvestasi di bidang pendidikan sebagai sarana untuk menumbuhkan kemandirian dan pertumbuhan ekonomi. Kunjungan ini menjadi pengingat yang kuat akan peran penting pendidikan dalam membentuk masa depan anak-anak dan masyarakat. Beralih ke saat Donald Trump memenangkan kursi kepresidenan untuk kedua kalinya, Melania yang telah lama bungkam selama musim kampanye membuat beberapa pernyataan samar. Garis waktu yang mengarah pada pesan-pesan ini dimulai beberapa bulan sebelum pemilihan. Donald Trump, seorang tokoh yang menjadi polarisasi dalam politik Amerika, telah mengumumkan pencalonannya dengan janji untuk membuat Amerika hebat lagi. Kampanyenya ditandai dengan retorika yang berapi-api, kebijakan yang kontroversial, dan basis pendukung yang kuat. Melania Trump, yang dikenal karena sikapnya yang pendiam, sebagian besar tidak menjadi sorotan selama kampanye. Kemunculannya sangat sedikit dan jarang, seringkali dibayangi oleh kehadiran suaminya yang bombastis. Namun, mereka yang memperhatikan dengan seksama akan melihat petunjuk-petunjuk halus dari pengaruhnya. Di balik layar, Melania dikabarkan terlibat dalam membentuk pesan kampanye, mendorong pendekatan yang lebih inklusif dan menyatukan. Menjelang hari pemilihan, suasana semakin memanas. Jajak pendapat menunjukkan persaingan yang ketat, dengan banyak yang memprediksi persaingan ketat antara Donald Trump dan lawannya dari Partai Demokrat. Media penuh dengan spekulasi menganalisis setiap gerakan dan pernyataan yang dibuat oleh para kandidat.
kandidat. Dalam lingkungan yang penuh tekanan ini, sikap diam Melania sangat mencolok dan menarik. Pada malam pemilihan ketika hasil mulai mengalir masuk, terlihat jelas bahwa Donald Trump berada di jalur kemenangan. Di tengah kekacauan, Melania berdiri di sisi suaminya dengan ekspresi yang tenang dan mantap. Kehadirannya sangat kontras dengan situasi kacau yang berlangsung di sekelilingnya. Di hari-hari setelah pemilu, fokus beralih ke transisi kekuasaan. Donald Trump, yang kini menjadi presiden terpilih, mulai membentuk timnya dan menguraikan agendanya untuk negara. Selama masa transisi inilah Melania memecah kebisuannya, menggunakan media sosial untuk berbagi pemikirannya dengan dunia. Persatuan, kebebasan, dan kemakmuran. Kata-kata yang diunggah di akun media sosial resminya itu langsung menarik perhatian publik dan media. Pemilihan waktu dari pesan tersebut ditambah dengan sifatnya yang ambigu, menimbulkan banyak interpretasi dan diskusi. Beberapa orang melihat pesan Melania sebagai seruan untuk persatuan nasional, sebuah seruan bagi warga Amerika untuk bersatu terlepas dari perbedaan mereka. Yang lain melihatnya sebagai dukungan terhadap kebijakan suaminya yang telah dikritik karena dianggap memecah belah. Ambiguitas kata-katanya makin menambah intrik, membuat banyak orang merenungkan makna sebenarnya. Melania terus membagikan pesan-pesan samar, masing-masing menambah dimensi baru pada narasi yang berkembang. Sebuah gambar elang yang terbang tinggi di atas awan, disertai dengan keterangan Rising Above, mencerminkan tema keteguhan dan kemampuan untuk mengatasi rintangan. Postingan lainnya memperlihatkan pemandangan yang tenang dengan tulisan A New Dawn, yang mengisyaratkan awal dan harapan baru. Secara keseluruhan, terlihat jelas bahwa Melania secara konsisten menonjolkan fokus yang kuat pada hal-hal positif dan pertumbuhan pribadi. Meskipun masa jabatan pertamanya tidak lepas dari tantangan, ia dengan penuh keyakinan menunjukkan komitmen yang mendalam untuk melampaui ekspektasi di masa jabatan keduanya. Namun saat ini, ibu negara yang sangat independen telah kembali. Ketika Trump naik ke kursi kepresidenan di tahun 2016, istrinya, Melania, tidak hadir di Gedung Putih dan memilih untuk tinggal di New York bersama putra mereka yang masih kecil. Keraguannya di awal untuk menerima sorotan membuat beberapa orang mempertanyakan kesiapannya untuk menjalani peran yang telah ditetapkan oleh para pendahulunya. Namun, kali ini Melania tampaknya siap untuk menjalani posisi tersebut dengan daya pikat yang lebih disengaja. Saat ia bersiap untuk kembali ke Gedung Putih di bulan Januari, ia telah membangun kembali citranya sebagai ibu negara dalam dunia mode, menarik perhatian dengan perpaduan keanggunan yang terkesan alami namun tetap terkontrol. Dikenal dengan stilettonya yang seksi, payet yang berkilauan, dan kegemarannya pada brand desainer Eropa, istri Donald Trump yang berusia 54 tahun kelahiran Slovenia, ini membedakan dirinya dari gaya ibu negara sebelumnya yang terkendali. Pilihan pakaiannya menggoda batas-batas tradisi, menandakan keberangkatan dari buku pedoman pakaian Flotus yang dipatuhi oleh tokoh-tokoh seperti Michelle Obama dan Jill Biden dengan keanggunan yang tenang. Alih-alih gaun pesta yang anggun, busana lembut, dan setelan rapi yang pernah menjadi ciri khas perannya, Melania kini memasuki era yang lebih berani, di mana gaya modern dan berani menjadi prioritas. Setiap penampilannya menunjukkan dengan jelas bahwa ia tidak sekedar mengikuti aturan, tetapi juga melanggarnya, membangun citra yang unik dan khas, sejalan dengan gaya busana yang ia kenakan dengan penuh percaya diri. Melania telah mengungkapkan sikapnya yang belak-belakan dalam memimpin perubahan, seperti yang ditunjukkan melalui jaket kontroversialnya dari Zara, yang ia kenakan untuk mengunjungi anak-anak yang terpisah dari keluarga mereka di perbatasan Meksiko di tahun 2018. Berbicara secara eksklusif kepada Female, penata gaya Lisa Talbot menjelaskan bahwa mantan model ini tidak takut untuk keluar dari pakem dan menolak untuk berkompromi dengan gayanya karena peran barunya. Lisa mengatakan bahwa Melania Trump memiliki gaya unik yang berani ditampilkan, mencerminkan perbedaan dari tradisi. Menurut Lisa, Melania tetap teguh pada gaya pribadinya dan tidak mau berkompromi, bahkan dengan kemungkinan kembali ke Gedung Putih. Lisa lebih lanjut berkomentar bahwa pendekatan Melania terhadap mode adalah berani, tanpa rasa ragu, dan terkadang memicu kontroversi, menjadikan gayanya mudah diingat dan sering menjadi bahan perbincangan. Mary Shanklin menulis dalam buku American Castle bahwa ketika Trump meninggalkan Gedung Putih di bulan Januari tahun 2021, tengara ikonik Mar-a-Lago mulai mengubah identitasnya sekali lagi, kali ini menjadi tempat tinggal permanen Trump dan istrinya yang berdarah Slovenia Amerika, Melania Trump. Melania yang sebagian besar menjauh dari sorotan publik sejak ia meninggalkan jabatannya, terlihat bersama mantan presiden untuk pertama kalinya dalam 7 bulan terakhir minggu lalu, ketika pasangan itu menghadiri pesta Halloween di Mar-a-Lago. Sebelumnya, penampakan terakhir pasangan ini adalah saat makan siang Paskah di sana tanggal 9 April. Dalam sebuah wawancara, Shanklin menggambarkan Melania mencoba-coba berbagai aspek yang dilakukan para pendahulunya selama berada di perkebunan seluas 17 hektar itu, dengan mengambil inspirasi dari pengaruh Pose serta mendiang istri pertama
pertama Donald, Ivana Trump, dan istri keduanya, Marla Maples, Melania berusaha memadukan jejak sosial, kewirausahaan, dan peran keibuan yang telah ada sebelumnya. Melania dikabarkan menghabiskan musim panasnya di New York dan secara khusus terus tinggal di Trump Tower di Manhattan, bahkan setelah ia mengambil peran sebagai ibu negara, sehingga putranya, Barron, yang tinggal bersama Trump, dapat menyelesaikan tahun ajarannya. Dia secara resmi pindah ke Gedung Putih di bulan Juni tahun 2017. Penulis menjelaskan bahwa Melania tidak bisa banyak mengubah Mar-a-Lago karena Donald telah menandatangani perjanjian yang menjadikan perkebunan itu sebagai bangunan bersejarah dan mengubah statusnya dari rumah pribadi menjadi klub. Perubahan ini memungkinkan mantan maestro real estate ini untuk mendapatkan keuntungan dari keringanan pajak dan menghasilkan aliran pendapatan baru dari properti tersebut. Alih-alih melakukan renovasi besar-besaran, Shanklin mencatat bahwa Melania lebih memilih untuk membuat ciri khasnya melalui elemen-elemen seperti bunga, warna, dan pencahayaan yang sesuai dengan latar belakangnya sebagai model. Meskipun Mar-a-Lago diubah menjadi klub khusus, anggota yang memiliki kamar-kamar tamu dan fasilitas seperti hotel, keluarga Trump tetap memiliki tempat tinggal pribadi di sana. Ketika ditanya tentang Donald Trump yang menjadi presiden, Melania Trump menyatakan bahwa ia akan menjadi ibu negara yang sangat tradisional dan membandingkannya dengan tokoh-tokoh seperti Betty Ford atau Jackie Kennedy. Dalam sebuah wawancara tahun 1999 dengan The New York Times, ia menyatakan dukungannya kepada kekasihnya saat itu dengan mengatakan bahwa ia akan mendukungnya. Namun, setelah terjun ke dunia politik, dikenal dengan sepatu stiletto khasnya, Nyonya Trump terbukti berbeda dari ibu negara pada umumnya. Sorotan pada masa jabatan pertama Melania Trump sebagai ibu negara dilaporkan termasuk rekamannya, yang secara diam-diam mengungkapkan rasa frustrasi atas kritik terhadap pemisahan anak-anak migran dan keluarga mereka, dengan mengatakan bahwa publik harus memberinya istirahat. Dia juga menjadi sorotan karena mengenakan jaket bertuliskan, "Saya benar-benar tidak peduli." Bukan begitu saat berkunjung ke perbatasan Amerika Serikat-Meksiko. Selain itu, dia meninggalkan Gedung Putih dengan peringkat kesukaan yang dilaporkan sebagai yang terendah dalam sejarah jajak pendapat untuk seorang ibu negara. Ketika dia bersiap untuk kembali menjalani peran tersebut, dilaporkan bahwa Nyonya Trump bermaksud untuk menegaskan dirinya dengan cara yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam sejarah Amerika Serikat modern. Dia akan menjadi ibu negara paruh waktu pertama di Gedung Putih. Dalam sebuah wawancara baru-baru ini dengan Fox News, Nyonya Trump dilaporkan mengatakan bahwa kali ini berbeda, sambil menjelaskan bahwa ia kini memiliki lebih banyak pengalaman dan pengetahuan. Meskipun secara teori seorang ibu negara memiliki kebebasan untuk membentuk perannya sesuai keinginannya, sebagian besar dari mereka cenderung mengikuti ekspektasi tradisional daripada mencoba mengubahnya. Peran ibu negara, seperti yang telah disebutkan, tidak didefinisikan secara konstitusional dan tidak disebutkan dalam Konstitusi Amerika Serikat yang telah berusia 237 tahun. Apa yang dipilih oleh ibu negara untuk dilakukan atau tidak dilakukan seringkali mencerminkan pendekatannya terhadap norma-norma masyarakat yang melingkupi posisi tersebut. Tammy Vigil, seorang penulis biografi mantan ibu negara, dikutip dalam The Telegraph, mengatakan bahwa peran tersebut sepenuhnya dibangun di atas ekspektasi sosial bahwa ibu negara adalah panutan bagi wanita Amerika. Sebagai tanda niatnya yang paling jelas, orang dalam Mar-a-Lago mengatakan kepada New York Post bahwa Nyonya Trump akan menjalani peran tersebut dengan caranya sendiri. Dilaporkan bahwa ia akan meninggalkan acara tradisional seperti Ladies' Tea. Ia berencana untuk tetap tidak terlalu menonjol dan jarang memberikan wawancara, atau bahkan mungkin tidak memberikan wawancara sama sekali. Ibu negara telah kembali dengan semangat baru, mencerminkan perkembangan pribadi yang mendalam dari masa jabatannya sebelumnya. Tekadnya terlihat lebih kuat dan keinginannya untuk melayani tampak lebih jelas, seolah-olah ia telah menerima dan memetik pelajaran dari masa lalunya dengan lapang dada. Tujuannya kini tampak jelas, menjalin hubungan yang lebih erat, memberikan pelayanan yang lebih tulus, dan meninggalkan kesan mendalam dalam kehidupan orang-orang yang diwakilinya. Jika Anda menikmati menonton video ini, silakan klik salah satu video di layar Anda untuk melihat video lainnya.